Bab 501, 500.000 serigala memulai perang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di padang rumput yang diselimuti malam, Sang Yi berlari menyelamatkan diri. Angin dingin menusuk tulang menerjangnya, tetapi dia berkeringat deras. Cepat, cepat, dia berteriak dalam hati, menuangkan esensi purbanya dengan panik ke dalam gerakannya Gu. Lolongan, di belakangnya, sekelompok serigala malam menyerbu ke arahnya. Alasannya adalah bangkai anak serigala malam di tangan Sang Yi, yang menyebabkan pengejaran ini berlangsung selama beberapa menit. Jika sebelumnya, beberapa menit ini akan berlalu dalam sekejap mata bagi Sang Yi. Tetapi dengan kawanan serigala yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya, Sang Yi merasa setiap detik waktu berlalu sangat lambat dan tak tertahankan. Akhirnya, aku sampai. Melihat jurang kecil di depannya, Sang Yi melesat maju dengan kekuatan barunya, bergegas menuju jurang. Gemuruh, hampir 20.000 serigala malam mengikutinya ke jurang seperti banjir gelap. Mereka telah masuk. Para Master Gu yang bersembunyi di jurang berteriak kegirangan. Cepat ambil jaringnya, jangan sampai kelewatan. Seorang Master Gu tingkat 3 yang merupakan pemimpin kelompok ini, segera mengirimkan perintah. Tembok tanah, bangkit. Sekelompok Master Gu tingkat 2 secara bersamaan mengaktifkan gugundukan tanah tingkat 2. Dengan begitu banyak gugundukan tanah yang diaktifkan bersama-sama menyebabkan batu-batu di pintu masuk jurang sempit ini terangkat dengan cepat, membentuk penghalang seperti gu tembok tanah tingkat 3. Pada saat yang sama, di sisi lain jurang terdapat puluhan Master Gu yang mengaktifkan gu batu jatuh. Sejumlah besar batu jatuh dan menutup pintu masuk dengan kuat. Pintu keluar ke jurang ini sebelumnya sudah ditutup. Sekarang dengan pintu masuk yang juga ditutup, kelompok serigala malam yang telah masuk seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples. Raja binatang buas serigala malam melihat situasi menjadi buruk dan segera memimpin kelompok serigala untuk memanjat jurang dan menyeberanginya. Namun, pada saat ini, lolongan serigala yang sunyi dan megah bergema di langit. Fang Yuan menunggangi Kaisar Serigala Malam, memerintahkan sejumlah besar serigala malam untuk menyerang dari atas. Mata kelompok serigala malam liar itu memerah dan melolong marah, tetapi mereka ragu-ragu karena kehadiran Kaisar Serigala. Gu pikiran jernih. Dengan sebuah pikiran, Fang Yuan memanggil Gu pikiran jernih. Ini adalah Gu tingkat 4, setelah esensi purba dituangkan ke dalamnya, ia segera berubah menjadi angin dingin. Angin dingin bertiup lembut di atas area tersebut. Kelompok serigala malam yang mulai menggila karena pengaruh ledakan bawang, Gu segera tersadar ketika angin sejuk ini bertiup di atas mereka. Kaisar Serigala melolong lagi, membuat kelompok serigala malam liar ini jatuh ke dalam kekacauan, formasi mereka hancur dan keinginan mereka untuk bertarung mendapat dampak yang besar. Fang Yuan tertawa dan memerintahkan kelompok serigalanya untuk menyerang dengan sungguh-sungguh. Sudah ada Gu Master yang sedang menjerat Raja Serigala liar yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan pertama-tama memobilisasi kelompok serigalanya untuk memecah belah serigala malam liar sebelum menggigit mereka, seluruh situasi berada dalam kendalinya yang kuat. Kemudian dia mendekati Raja Serigala liar yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian pada saat yang tepat, menggunakan gu perbudakan serigala peringkat 4. Pada akhirnya, dia hanya perlu membayar nyawa beberapa ratus serigala malam untuk dengan lancar menangkap Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini dan hampir 20.000 serigala. Setelah keberhasilan besar ini, para Gu Master tetap tinggal untuk membersihkan medan perang sementara. Fang Yuan memimpin kelompok serigala yang bertambah banyak menuju tujuan berikutnya. Di sana, sekelompok besar serigala malam liar lainnya sedang menunggunya. Kau melakukannya dengan baik. Seorang pemimpin peringkat 3 menepuk bahu Sang Yi dan memberinya 500 batu purba bersama dengan Gu peringkat 3, ini adalah hadiah yang pantas untukmu. Sang Yi menyeka keringat di dahinya dan menatap batu-batu purba dan Gu itu sambil bernapas dengan berat. Ia kemudian melihat ke kejauhan, menatap sosok Fang Yuan yang menjauh dengan rasa iri dan kagum. Meskipun aku adalah seorang Master Gu tingkat 3 dan memiliki beberapa ketenaran di jalur iblis, aku tidak dapat dibandingkan dengan Raja Serigala. Ini adalah orang yang benar-benar hebat. Kapan aku akan memiliki prestasi seperti itu? Pada malam ini, Fang Yuan mengembara ribuan li dan menangkap 70.000 serigala malam liar. Hanya pada saat fajar ketika serigala malam tidak akan keluar untuk berburu dan semuanya telah kembali ke sarang mereka, Fang Yuan memimpin kelompok serigala kembali ke kamp suku Hei. Setelah Hei Loulan membentuk aliansi, dengan konsep keselamatan dalam jumlah, 5 kamp besar ditempatkan di dekatnya.
Kelompok serigala Fang Yuan dibagi di antara 5 kam ini agar orang-orang khusus dapat memberi mereka makan. Beberapa hari ini, ia telah menangkap serigala malam dalam jumlah besar. Kelompok serigala malam yang awalnya hanya sekitar 30.000, kini telah berkembang menjadi 320.000. Kelompok serigala malam telah menjadi kekuatan terbesar dalam pasukan Fang Yuan dalam sekali jalan. Ditambah dengan serigala api merah, serigala angin, serigala air dan yang lainnya, kelompok serigala Fang Yuan telah mencapai ukuran besar 530.000. Berkat Kaisar Serigala Malam, aku bisa menggabungkan serigala malam dengan mudah. Menenangkan kelompok serigala, Fang Yuan membawa tubuhnya yang kelelahan kembali ke ruang rahasia untuk beristirahat. Dengan bertambahnya kelompok serigala malam, jumlah Raja Serigala yang harus dikendalikan Fang Yuan juga meningkat beberapa kali lipat. Sejumlah besar Raja Binatang Buas Serigala Malam ini menciptakan beban pada jiwanya, menyebabkan dia merasakan perasaan yang semakin berat di kedalaman jiwanya. Setelah tidur selama berjam-jam, Fang Yuan membuka matanya dan duduk bersila di atas bantal dan terus berkultivasi. Gu Jiwa Serigala. Dia menggunakan Gu Jiwa Serigala, perlahan-lahan mengubah jiwa 1000 manusianya menjadi jiwa manusia serigala. Sebelumnya, dia memiliki jiwa manusia serigala tingkat 100 jiwa yang memiliki tubuh manusia, telinga serigala, ekor serigala, dan cakar serigala. Tetapi setelah itu, dia menggunakan sejumlah besar gu isi perut di Gunung Danghun dan jiwanya dengan cepat berkembang menjadi jiwa 1000 manusia. Ini malah menyebabkan efek gu jiwa serigala menipis dan jiwanya memulihkan penampilan jiwa normal. Efek gu jiwa serigala tidak jelas sama sekali. Setelah lebih dari 2 jam, itu hanya sedikit memperpanjang telinga serigala pada jiwa manusia Fang Yuan. Tetapi bagi Fang Yuan, perasaan berat di kedalaman jiwanya telah banyak terangkat. Dengan jiwa manusia serigala, mengendalikan kelompok serigala akan menjadi jauh lebih mudah karena para serigala akan mengakui Master Gu sebagai salah satu dari jenis mereka sendiri dari kedalaman jiwa mereka. Sayangnya, saya tidak memiliki Gu Jiwa Serigala peringkat 5 dan hanya dapat menggunakan Gu Jiwa Serigala peringkat 4, efeknya jelas pada jiwa 100 orang, tetapi efeknya telah sangat melemah saat saya maju melalui jiwa 1000 orang. Setelah menggunakannya untuk waktu yang lama, Fang Yuan menghentikannya sambil merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Namun, Gu peringkat 5 tidak pernah mudah diperoleh. Memurnikan Gu Jiwa Serigala peringkat 4 membutuhkan jiwa utuh dari Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi untuk memurnikan Gu Jiwa Serigala peringkat 5 membutuhkan jiwa seorang Kaisar Serigala. Selain itu, bahkan seorang Master Pemurnian hanya akan memiliki sekitar 50% peluang untuk berhasil memurnikan Gu Jiwa Serigala peringkat 5. Fang Yuan telah berpikir untuk membelinya di Surga Kuning Harta Karun, tetapi ketika dia ingat dia hanya memiliki 2 batu esensi abadi yang tersisa dan kekuatan misterius yang bersembunyi di kegelapan, dia menghilangkan rencana ini demi tujuan keamanan. Meskipun aku tidak bisa langsung membelinya di Surga Harta Karun Kuning, aku sudah menyampaikan permintaan ini kepada Hei Loulan. Suku Hei adalah bagian dari keluarga Huang Jin dan para tetua tertinggi mereka adalah Dewa Gu, jadi mereka memiliki fondasi yang sangat dalam. 2-3 hari telah berlalu, sebaiknya aku bertanya padanya sekarang. Dengan pemikiran ini, Fang Yuan keluar dari ruang rahasia dan menemui Hei Loulan, tetapi dia menyatakan bahwa tangannya terikat. Saudara San Yin, sejujurnya, aku sudah menulis surat untuk memintanya dari para tetua tertinggi. Tetapi mereka pikir akan lebih baik untuk memberikan Kaisar Serigala hidup daripada Gu Jiwa Serigala peringkat 5. Dan Kaisar Serigala juga tidak bisa diberikan begitu saja. Niat mereka adalah menggunakan pahala pertempuran untuk menukarnya. Bagaimanapun, aku juga perlu meyakinkan orang banyak. Hei Loulan sangat licik, sejak Fang Yuan mengucapkan sumpah racun, sikapnya tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah menggunakan banyak tenaga kerja dan sumber daya fisik selama beberapa hari ini untuk membantu Fang Yuan menggabungkan kelompok Serigala Malam, ia merasa telah melakukan lebih dari cukup untuk Fang Yuan. Bersamaan dengan itu, kelompok serigala Fang Yuan telah berkembang menjadi lebih dari 500.000 jumlahnya. Kekuatan yang begitu besar juga membuatnya merasa takut dalam hati. Meskipun ada batasan dari sumpah racun, Hei Loulan secara tidak sadar waspada. Fang Yuan mengangguk dan menyatakan pengertiannya. Ia juga telah memerintahkan Little Hu Immortal untuk mengawasi ketat harta karun surga kuning untuk mendapatkan Kaisar Serigala asli dari dataran utara. Sayangnya, Kaisar binatang jarang dijual.
Seorang kaisar binatang telah dijual akhir-akhir ini, tetapi itu adalah kaisar babi hutan dan bukan kaisar serigala. Fang Yuan menyadari dari kata-kata Hei Loulan bahwa ia sudah tidak dapat menahan diri dan sudah bersiap untuk memulai kampanye perang. Selama beberapa hari ini, Tian Chuan, Meng Qiu, Cao Fu dan setiap wilayah lain di dataran utara telah terlibat dalam pertempuran. Di antara para kandidat populer untuk kepemilikan istana kekaisaran kali ini, hanya suku Hei yang menahan diri dan mengembangkan kelompok serigala. Sekarang, mereka telah mengumpulkan cukup banyak serigala. Hei Loulan yang penuh harapan sudah tidak sabar. Kalau begitu saudara Loulan, kekuatan mana yang ingin kamu serang terlebih dahulu? Tanya Fang Yuan. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Fang Yuan, adik laki-laki benar-benar cerdas. Aku tidak akan menyembunyikannya dari saudara, aku ingin menyerang Cao Fu dan membasmi suku Dongfang. Suku Dongfang memiliki banyak wanita cantik, terutama Dongfang King Yu yang merupakan wanita cantik yang terkenal di dataran utara. Aku ingin membunuh semua pria mereka dan menangkap semua wanita mereka. Hahaha, Fang Yuan sedikit tercengang, sejarah masih mengarah ke arah yang sama, setelah membuat jalan memutar, fokusnya masih kembali ke suku Dongfang. Tetapi dengan kelompok serigala 500.000 milikku, itu berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Suku Dongfang, hehe, Fang Yuan mencibir dalam hati. Setelah mencapai tahap ini, dia sudah bisa memengaruhi perkembangan masa depan. Tapi bagaimana lagi? Biarkan sejarah berubah total. Selama ada keuntungan di depannya, bagaimana jika langit dan bumi runtuh, atau jika banjir mencapai surga? Siapa yang peduli jika reputasinya busuk selama 10.000 tahun? Keesokan harinya, suku Hei benar-benar menarik keluar kamp dan memulai ekspedisi megah menuju Cao Fu. Berita ini segera menarik perhatian semua jenis kekuatan. Situasi berubah dengan gila-gilaan dan Cao Fu sedang mempersiapkan pertempuran besar. Berbeda dengan majelis pahlawan Yutian di mana suku Liu dan suku Hei berimbang, suku Dongfang menduduki dominasi terbesar dalam majelis pahlawan Cao Fu, menekan para pahlawan dan menggabungkan sejumlah besar suku. Hanya suku Zhao yang nyaris tak mampu melawan tekanan, tidak mau menyetujui persyaratan aliansi yang keras dari suku Dongfang. Berita tentang ekspedisi besar suku Hei menarik hampir semua perhatian suku Dongfang. Suku Zhao mendapat ruang untuk bernapas dan menunjukkan tanda-tanda akan memojokkan suku mereka. Pemimpin suku Dongfang saat ini adalah Master Gu jalur kebijaksanaan peringkat 5 Dongfang Yuliang. Setelah membuat deduksi dan ramalan selama semalam tanpa istirahat, ia segera mengubah sikap kaku dan mengubah persyaratan untuk bergabung dengan aliansi menjadi sangat lunak dan murah hati. Dongfang Yuliang secara pribadi melakukan perjalanan untuk mengundang suku Zhao untuk bergabung dengan aliansi. Pemimpin suku Zhao ragu-ragu. Suku Zhao dan suku Dongfang memiliki permusuhan di antara mereka, dan permusuhan ini semakin dalam selama bertahun-tahun. Namun, ketulusan suku Dongfang dapat terlihat jelas saat ini dan persyaratan yang mereka tawarkan juga sangat menarik. Mungkin, ini adalah kesempatan langka untuk menyelesaikan kebencian dan dendam lama dengan suku Dongfang. Bab 502, Zhao Lianyun. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di ruang belajar, pemimpin suku Zhao meletakkan dokumen itu dengan lesu. Sinar matahari menembus jendela dan menyinari wajahnya. Karena menangani urusan suku dalam waktu yang lama, Gu Master tahap awal peringkat 5 berusia 50 tahun ini sudah memiliki rambut putih dan wajah yang dipenuhi kerutan. Belakangan ini, karena ekspedisi besar-besaran suku Hei dan undangan pribadi dari Dongfang Yuliang, suku itu terbagi menjadi dua faksi. Kedua faksi ini berdebat tanpa henti, satu pihak ingin berpihak pada suku Dongfang dan menyelesaikan dendam lama, sementara pihak lain ingin berpihak pada suku Hei karena suku Hei jauh lebih besar. Apakah berpihak pada suku Dongfang benar-benar dapat menyelesaikan dendam lama? Ketika dia memikirkan kebencian mendalam yang telah terkumpul selama beberapa generasi antara suku mereka dan suku Dongfang, pemimpin suku Zhao tidak dapat berbicara dengan pasti. Dan berpihak pada suku Hei juga tidak benar. Markas besar suku Zhao berada di wilayah Cao Fu ini sementara suku Hei mewakili para tiran Yutian dan telah bersumpah dengan sekutu mereka. Sebagai suku yang bergabung kemudian, suku Zhao pasti akan diganggu dan berapa banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh. Mereka bahkan mungkin diperlakukan sebagai umpan meriam. Karena itu, pemimpin suku Zhao sangat bimbang. Terutama akhir-akhir ini, para petinggi suku selalu sibuk berdebat, pemimpin suku Zhao harus waspada terhadap rencana licik Dongfang Yuliang itu,
sementara juga perlu menekan situasi internal dan memimpin suku. Dia sudah sangat kelelahan. Dia menghela napas dalam-dalam dan bersandar di kursi, menatap debu yang mengambang di bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan ini, debu kecil itu dapat terlihat jelas dan pemimpin suku Zhao merasa seperti salah satu debu ini, ragu-ragu maju mundur, sekarang debu itu mengambang di udara, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa debu itu tidak akan jatuh ke tanah saat angin bertiup. Pertarungan antara suku Hei dan suku Dong Fang bagaikan angin kencang yang akan menyapu bersih segalanya. Menghadapi angin seperti itu, jalan apa yang harus diambil sukunya? Tepat saat pemimpin suku Zhao merasa panik, suara tangisan tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Mendengar suara yang familiar ini, alis pemimpin suku Zhao sedikit berkerut dan memperlihatkan ekspresi khawatir saat ia langsung bertanya, "Ada apa?" Penjaga di luar pintu langsung menjawab, "Tuan pemimpin suku." Nona besar terpeleset di tangga dan kepalanya terbentur saat berlari ke sini. Pemimpin suku Zhao berdiri dengan ekspresi kesakitan, "Bagaimana bisa putri kecilku jatuh? Berapa banyak darah yang hilang? Cepat, bawa dia ke sini." Pemimpin suku Zhao memiliki beberapa putra, tetapi mereka semua ditipu dan dibunuh oleh Dong Fang Yuliang, dan hanya meninggalkan seorang putri. Putrinya baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun dengan sifat yang sangat nakal, tetapi penampilannya sangat mirip dengan mendiang istrinya, sehingga pemimpin suku Zhao sangat memanjakannya. Tak lama kemudian, pintu ruang belajar terbuka. Penjaga itu menggendong seorang gadis kecil ke dalam ruangan. Gadis itu tampak seperti diukir dari batu giok dan tampak sangat imut dengan pakaian sulamannya. Namun, saat ini, dia sedang terisak-isak, menutupi dahinya dengan tangannya. "Sayangku, Yunyun kecilku, di mana kamu terluka?" Pemimpin suku Zhao segera berjalan mendekat dan memeluk gadis kecil itu, bertanya dengan khawatir. "Ayah, apakah kamu menjadi buta? Lukanya ada di dahiku." Gadis kecil itu berteriak dengan marah dalam hati, tetapi di permukaan, dia dengan lembut bersandar di dada pemimpin suku Zhao dan bersikap seperti anak manja, "Ayah, kepala Yunyun sakit." Biarkan ayah memeriksanya." Kepala suku Zhao dengan lembut menyibatkan rambut yang menutupi dahi gadis kecil itu dan melihat goresan kecil di dahinya. Goresan itu sedikit memerah tetapi masih jauh dari kata berdarah. Namun meskipun begitu, hati kepala suku Zhao sangat sakit. Dia menghibur putrinya dengan kata-kata hangat sebelum memarahi pengasuh tua yang bergegas datang. "Pengasuh Wu, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk menjaganya dengan saksama dan melindunginya setiap saat. Lihat, dahinya terluka. Wanita tua ini harus mati. Maafkan saya, ketua suku." Si pengurus tua itu langsung berlutut ketakutan, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, hatinya penuh dengan keluhan, anak ini adalah anak paling licik yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya, dan iblis kecil yang paling merepotkan. Biasanya, jika dia kehilangan konsentrasi sedikit saja, anak itu akan menghilang entah kemana. Anak itu sangat licik, mempermainkan wanita dewasa ini sampai dia berharap dia mati saja. Namun di hadapan ketua suku, anak itu menunjukkan ekspresi yang patuh dan menyedihkan, aktingnya begitu cemerlang sehingga sepertinya dia terlahir dengan sifat itu. Si pengurus tua itu tidak dapat menemukan sedikit pun bukti tentang iblis kecil ini. "Ayah, jangan salahkan pengasuh, ini salah Yunyun karena berlarian dengan ceroboh." Gadis kecil itu berkata dengan suara lembut. Menambahkan kalimat dalam hati, wanita tua ini terlalu menyebalkan, selalu mengikutiku sepanjang hari. Aku harus melukai diri sendiri untuk memasuki ruang belajar ini, apakah mudah bagiku ya? Pemimpin suku Zhao menghela napas dan membelai rambut hitam lembut gadis kecil itu dengan ekspresi puas, "Putriku, kamu sama baiknya dengan ibumu." Namun, pengurus tua itu meraung dalam hati, "Pemimpin suku, kamu telah tertipu, putrimu benar-benar iblis." Namun, dia hanya bisa berteriak dalam hatinya karena dia tahu, sangat sedikit orang selain dirinya yang mau mempercayai fakta ini. Dia tentu saja tidak berani mengatakannya, jika dia mengatakannya, siapa yang tahu bagaimana gadis ini akan menggodanya dan memakinya nanti. Hal yang tidak berguna, jika bukan karena Yunyun yang meminta keringanan hukuman, pergilah. Pemimpin suku Zhao melambaikan tangannya ke arah pengurus tua itu untuk memerintahkannya pergi sebelum menatap putrinya dengan ekspresi lembut. "Sayang kecil, mengapa kamu datang ke sini untuk bermain?" "Ayah, Yunyun mengkhawatirkanmu,
Aku mendengar yang lain mengatakan bahwa para tetua itu bertengkar dengan ayah akhir-akhir ini dan bahwa kamu marah dan mengunci diri di ruang belajar. Gadis kecil itu menatap pemimpin suku Zhao dengan khawatir dengan matanya yang hitam berkilau. Namun sebenarnya, dia berteriak dalam hatinya, omong kosong, jika aku tidak datang, hidupku akan dalam bahaya. Ayah yang muda sekali, kamu terlalu bimbang, dengan situasi seperti sekarang, kamu masih tidak segera melarikan diri. Untuk apa kamu berlama-lama? Kepala suku Zhao merasakan hidungnya berdenyut, matanya memerah, hampir meneteskan air mata. Anak baik, akhirnya kau tahu untuk peduli pada ayahmu, cinta ayah padamu selama ini tidak sia-sia. Jangan khawatir, kesehatan ayah cukup baik dan suasana hatiku jauh lebih baik sekarang setelah aku melihatmu. Baiklah ayah, ini masalah hidup dan mati sekarang dan kau masih begitu optimis, begitu tidak tertahankan. Demi kehidupan bahagiaku di masa depan, aku harus sedikit pamer tanpa peduli konsekuensinya. Gadis itu meraung dalam benaknya dan berkata dengan ekspresi, tidak peduli, sambil melambaikan tangannya yang kecil dan lembut, ayah, Yunyun menganggap orang-orang yang bertengkar denganmu itu idiot. Suku Zheng kita seperti domba, suku Dongfang adalah serigala sementara harimau dari Yutian sedang datang. Serigala tidak bisa mengalahkan harimau, jadi ia ingin mencari domba untuk membantu. Tetapi di pihak manapun domba membantu, harimau atau serigala tidak akan melepaskannya pada akhirnya. Kata-kata gadis kecil itu mengejutkan pikiran kepala suku Zhao. Orang yang ada di tempat itu bingung, sementara penonton melihat dengan jelas, terkadang orang yang terlibat perlu diberi pencerahan oleh kata-kata seperti itu dari para penonton. Benar? Apakah kita berpihak pada suku Dongfang atau suku Hei? Itu akan seperti mengambil bantuan dari seekor harimau. Tetapi bisakah suku Zhao kita tidak ikut campur dalam hal ini? Tidak, bencana badai salju setiap 10 tahun telah memutuskan tidak ada utopia di dataran utara. Perebutan istana kekaisaran sangat penting, selama seseorang dapat memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran, mereka dapat menerima manfaat yang mencengangkan. Tetapi pihak mana yang harus diambil suku Zhao? Gadis kecil itu telah mengamati ekspresi pemimpin suku selama ini dan ketika dia merasa waktunya tepat, dia menambahkan, ayah, ku dengar suku Ma, sangat kuat dan juga memperlakukan orang-orangnya dengan baik. Domba dan kuda sama-sama vegetarian tetapi harimau dan serigala adalah karnivora, akan lebih baik bagi kita untuk bersekutu dengan suku Ma. Tubuh pemimpin suku Zhao menggigil. Benar, kenapa tidak? Suku Ma berbeda dari suku Hei dan suku Dongfang, dua yang terakhir memiliki leluhur Gu immortal dan dukungan dari tanah yang diberkati. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan merupakan suku super dengan fondasi yang dalam. Suku Ma juga merupakan bagian dari keluarga Huang Jin, tetapi mereka tidak memiliki dukungan Gu immortal dan sedang maju menuju tingkat suku super saat ini. Pemimpin suku Ma dan pemimpin suku mudanya adalah pahlawan yang luar biasa, mereka pasti akan menyambut suku Zhao. Kecuali untuk pergi ke Tianquan, itu akan menjadi perjalanan yang panjang. Ayah yang muda, mengapa kamu masih ragu-ragu? Putuskan dengan cepat. Gadis kecil yang telah mengamati ekspresi ayahnya yang sering berubah, merasa sangat cemas dalam hati. Namun pemimpin suku Zhao memikirkan jarak yang jauh yang harus mereka tempuh ke Tianquan untuk berpihak pada suku Ma. Jarak ini penuh dengan bahaya yang membuatnya ragu-ragu. Tanpa daya, gadis kecil itu hanya bisa menambahkan, ayah, kita harus segera pergi. Ini adalah waktu terbaik untuk pergi, harimau dan serigala saling berhadapan. Mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk peduli pada kita. Hati pemimpin suku Zhao bergetar. Benar, mengapa aku masih ragu-ragu? Jika aku ragu-ragu lebih lama lagi, bahkan kesempatan terbaik untuk melarikan diri akan hilang. Baik itu suku Hei atau suku Dongfang, mereka berdua tidak baik. Jika sukuku ingin mendapatkan keuntungan dalam pertempuran untuk istana kekaisaran, bertaruh pada mereka bukanlah hal yang baik. Gadis baik, kamu sangat benar. Suku Zhao kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebesar ini, juga tidak bisa melemparkan diri kita ke dalam pusaran air ini. Baiklah, kita akan pergi. Pemimpin suku Zhao membuat keputusan. Gadis kecil yang bersandar di dadanya hampir menangis terseduh-seduh saat ini, sambil mendesah dalam hati, orang tua, akhirnya kau membuka matamu. Ah, tidak sia-sia aku bersusah payah datang ke sini untuk membujukmu. Tapi Yunyun, apakah kau yang memikirkan semua hal ini? Apakah seseorang menyuruhmu mengatakannya? Siapa orangnya? Beritahu ayah.
Pemimpin suku Zhao akhirnya merasakan ada yang tidak beres dan menatap putrinya. Jantung gadis kecil itu berdebar kencang, dia segera mengedipkan matanya yang besar dan menunjukkan ekspresi polos, tidak ada yang mengajariku. Ayah, ini semua dipikirkan oleh Yunyun. Ayah bekerja sangat keras setiap hari, Yunyun tidak ingin ayah kelelahan, jadi Yunyun ingin membantu ayah. Dia kemudian berkata dengan hati-hati dengan ekspresi menyedihkan, ayah, apakah Yunyun salah? Mata pemimpin suku Zhao berkilat dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia tidak menyangka malaikat kecil di hadapannya ini akan menipunya. Berapa usia anak ini? Dan dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Karena dia sangat cerdas di usia yang begitu muda, bakat kultivasinya mungkin juga luar biasa. Melihat putrinya takut dimarahi, perasaan sayang muncul di hati pemimpin suku Zhao. Dia membelai rambut gadis kecil itu, Yunyun, untungnya aku memilikimu. Ayah benar-benar bahagia memiliki putri yang baik. Memang harus seperti ini, karena aku sudah pindah ke sini. Dalam hidup, teman bisa dipilih, tetapi orang tua sudah ditakdirkan. Melihat bagaimana kamu memperlakukanku dengan baik, aku tentu akan membalas budi. Gadis kecil itu berkata begitu dalam hati, tetapi di permukaan, dia memeluk leher pemimpin suku Zhao dan mencium pipi ayah yang nyaman ini. Ayah, putriku paling menyukaimu. Hahaha, gadis baik, kamu benar-benar kesayangan ayah. Pemimpin suku Zhao tertawa terbahak-bahak. Bab 503, Dong Fang Yuliang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Suku Zhao merobohkan perkemahan mereka dan pergi. Hei Loulan melirik laporan informasi sebelum melemparkannya ke atas meja dengan santai. Suku Zhao mungkin merupakan suku berskala besar tetapi tidak memiliki pasukan elit dan bahkan tidak ada ahli Gu Master yang layak. Meskipun pemimpin suku Zhao berada di tahap awal peringkat 5, ia ditantang dan dikalahkan oleh Dong Po Kong dengan kultivasi tahap puncak peringkat 4 3 tahun lalu. Dengan demikian, ia tidak memiliki prestise yang tinggi dan juga tidak memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam tahun-tahun kekuasaannya yang panjang. Jika suku Zhao berpihak pada suku Dongfang, ia mungkin akan memberi mereka perhatian, lagi pula, bahkan Gu Master peringkat 5 yang lemah tidak dapat diremehkan. Namun, suku Zhao telah melarikan diri dalam jumlah yang menyedihkan yang menyebabkan Hei Loulan dipenuhi dengan penghinaan terhadap mereka. Orang-orang dataran utara mengagumi para pemberani dan memandang rendah perilaku pengecut seperti melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Selamat kepada pemimpin aliansi, kita bahkan belum benar-benar menyerang dan kita berhasil menakuti suku besar di pihak lain. Dong Fang Yuliang pasti sangat marah. Dia secara pribadi telah mengundang suku Zhao tetapi yang lain langsung melarikan diri, hahaha. Menurut pendapatku, suku Zhao mungkin merupakan suku besar, tetapi mereka tidak luar biasa, mereka sebenarnya pengecut. Para Master Gu di tenda utama berkomentar satu demi satu, tidak peduli dengan sikap suku Zhao. Fang Yuan yang duduk di samping menyapu matanya melalui laporan informasi di atas meja. Zhao Lianyun, dia ingat nama ini. Seorang wanita misterius yang akan menjadi salah satu istri Ma Hongyun, dan juga seorang Gu abadi jalur kebijaksanaan. Namun, sekarang, dia hanyalah seorang gadis kecil. Sepertinya persuasi terkenal dari harimau, serigala, dan domba telah digunakan. Fang Yuan mencibir dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, setelah Zhao Lianyun menjadi Gu abadi jalur kebijaksanaan, seseorang membuat biografi tentangnya. Tradisi budaya ini dapat ditelusuri kembali ke kurang dari lebih besar dari. Karya klasik pertama Gu ini dipoles oleh banyak Master Gu dengan menghabiskan waktu dan tenaga mereka. Bagi banyak Master Gu dan Dewa Gu yang luar biasa, orang-orang akan menulis dan menyebarkan biografi mereka untuk mengenang dan memuji mereka. Dalam isi biografi Zhao Lianyun menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa sejak dia masih muda. Dalam pertempuran besar di mana tiran hitam Hei Loulan berjuang untuk kepemilikan istana kekaisaran, suku Zhao terjepit di antara suku Dongfang dan suku Hei. Ketika pemimpin suku Zhao ragu-ragu, Zhao Lianyun menggunakan perbandingan antara harimau, serigala, dan domba untuk membujuk ayahnya dan membuatnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh untuk berpihak pada suku Ma. Pada akhirnya, hal ini memungkinkan suku Zhao tidak hanya dilindungi, tetapi juga menerima sambutan yang sangat tinggi dan sangat penting. Kenangannya selama 500 tahun tentang kehidupan masa lalunya semuanya berantakan, tetapi informasi ini masih segar dalam ingatan Fang Yuan.
Hanya karena dalam pertempuran 5 wilayah, Ma Hongyun, Zheng Ling'er, dan Zhao Lianyun tidak hanya akan menjadi Dewa Gu, tetapi juga menjadi simbol dan landasan dataran utara dalam melawan invasi pengadilan surgawi. Di 5 wilayah, biografi orang-orang seperti itu akan tersebar luas dan diulas. Orang-orang seperti Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, aku akan mengirim mereka ke kematian mereka sebelum mereka tumbuh cepat atau lambat. Tetapi tidak ada yang terburu-buru saat ini. Fang Yuan menahan niat membunuh di dalam hatinya sambil menunjukkan ekspresi tenang di permukaan. Baik Ma Hongyun maupun Zhao Lianyun, orang-orang yang mengikuti arus pertempuran 5 wilayah, saat ini mereka masih jauh dari menjadi Dewa Gu. Fang Yuan punya banyak waktu untuk menghadapi mereka. Namun, Ma Hongyun, Fang Yuan harus tetap bersamanya untuk menghadapi Gedung 88 yang sejati. Adapun Zhao Lianyun, meskipun dia ingin membunuhnya, dia terhalang oleh identitas dan situasinya. Bagaimanapun, Fang Yuan saat ini sedang memainkan peran Chang Sanyin. Chang Sanyin yang hebat, bagaimana mungkin dia begitu mementingkan seorang gadis yang baru berusia beberapa tahun, sampai-sampai ingin membunuhnya. Lagi pula, masalah yang paling penting saat ini adalah menangani suku Dongfang. Fang Yuan menenangkan pikirannya dan kembali berkonsentrasi pada diskusi. Setelah mengejek suku Zhao beberapa saat, semua orang kali ini mengalihkan perhatian mereka pada lawan mereka. Suku Dongfang sama seperti suku Hei, suku super dengan fondasi yang dalam dan merupakan kekuatan besar di wilayah Chaofu. Dongfang Yuliang adalah pemimpin suku generasi ini untuk suku Dongfang, muda dan menjanjikan. Mengandalkan kultivasi jalur kebijaksanaannya, dia tidak hanya menangani semua urusan suku dengan bersih, suku itu bahkan menunjukkan tren menjadi lebih makmur. Meskipun kekuatan militer suku Hei lebih unggul, lawan mereka adalah seorang master Gu jalur kebijaksanaan yang ahli dalam perencanaan dan deduksi. Kekuatan seperti itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Jika kita berbicara tentang ancaman terbesar dalam pertempuran ini, itu pasti Dongfang Yuliang. Benar, anak ini masih muda tetapi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang hebat, menguasai 4 bidang seni serta astronomi dan geologi. Dia kehilangan orang tuanya saat berusia 11 tahun, dan dia tidak hanya harus mencari nafkah tetapi juga merawat adik perempuannya yang saat itu berusia 6 tahun, Dongfang Qingyu. Orang tuanya telah meninggalkan warisan yang sangat besar, tetapi anak ini tahu dengan jelas tentang sifat manusia dan bahwa dia tidak dapat melindungi warisan tersebut, jadi dia memberikan aset keluarga ini kepada seorang tetua yang berwibawa, hanya menyisakan sebagian kecil untuk dirinya sendiri. Dia berprestasi sangat baik selama waktunya di akademi. Setelah lulus, dia menjadi asisten kepercayaan tetua itu. Setelah itu, dia memberikan banyak kontribusi yang membuatnya mendapat penghargaan dan rekomendasi dari tetua itu, secara tak terduga memperoleh petunjuk dari leluhur Gu immortal mereka, akhirnya memperoleh status dan kekuatannya saat ini. Semua orang tahu tentang Dongfang Yuliang secara terperinci, masing-masing dari mereka mengatakan beberapa patah kata tentang asal-usulnya. Fang Yuan mendengarkan dengan saksama. Dia belum pernah mendengar hal-hal mendalam ini di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia mengalaminya, dia segera menyadari bahwa Dongfang Yuliang ini tidak sederhana dan perlu diberi perhatian. Sejarah itu luas dan mendalam, ombak besar menyapu pasir, siapa tahu berapa banyak pahlawan yang akan tersapu. Pada saat yang sama ketika semua orang berdiskusi, titik fokus mereka, Dongfang Yuliang juga sedang merencanakan pertempuran yang sangat penting ini, di ruang belajar. Dong dong dong, 3 suara ketukan lembut terdengar. Kamu boleh masuk, saudari. Dongfang Yuliang tahu siapa itu bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Pintu didorong terbuka dan seorang gadis yang lembut, anggun, dan sangat cantik mengenakan gaun kuning muda masuk dengan penampilan yang cerah. Dia memiliki kulit yang lembut dan berkilau dengan mata yang jernih dan transparan, suaranya yang lembut penuh dengan perhatian. Kakak, bunga aprikot giok yang kita dapatkan dari benua tengah seharusnya sudah mekar. Kakak, temani aku untuk melihatnya. Dongfang Yuliang tersenyum, dia tahu dia telah membuat adik perempuannya khawatir dengan duduk di ruang belajar selama sehari semalam, dan dia menggunakan alasan ini untuk membuatnya lebih santai. Baiklah, ayo pergi, Qingyu. Kakak dan adik itu berjalan keluar dari ruang belajar bersama dan tiba di halaman. Saat ini, hujan gerimis turun dan awan gelap menutupi langit. Jauh di sana, tirai hujan dan cakrawala telah menyatu membentuk warna hijau suram. Semakin dekat, dari dinding halaman,
orang bisa melihat spanduk yang tak terhitung jumlahnya dan tenda-tenda suku Dongfang yang padat. Orang-orang bergerak ke sana kemari di kamp, itu adalah pemandangan yang riuh saat mereka bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Di halaman kecil, hanya ada saudara Dongfang. Suara gaduh di luar dipisahkan oleh tirai hujan, membuat halaman kecil itu tampak tenteram dan tenang. Terutama bunga aprikot giok dengan kelopaknya yang halus dan indah yang tampak lembab dan berkilau karena hujan, dan warnanya yang kuning lembut, memberikan perasaan nyaman bagi kedua bersaudara itu. Kakak, ku dengar suku Zhao telah pindah. Setelah beberapa saat terdiam, Dongfang Qingyu bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, adik kecil, kakak sudah mengantisipasi hal ini. Dongfang Yuliang tersenyum dan dengan lembut memegang tangan adik perempuannya. Dongfang Qingyu sedikit mengangkat kepalanya dan menatap kakaknya yang berdiri di tengah hujan ringan ini dengan pakaian putihnya, wajah seperti batu giok, mata yang dalam bersama dengan aura strateginya, membawa keanggunan dan ketenangan. Dongfang Yuliang melanjutkan, alasan aku mengundang suku Zhao adalah untuk mengumpulkan semua kekuatan yang aku bisa. Tetapi kepergian mereka juga tidak masalah. Dengan kekuatanku saat ini, kita masih bisa menang melawan pasukan suku Hei. Kekhawatiran Dongfang Qingyu menghilang lebih dari setengahnya, tidak ada yang bisa lolos dari kesimpulan kakak. Namun lawan kali ini bukanlah karakter kecil. Tidak hanya ada Hei Loulan, ku dengar pahlawan dataran utara sebelumnya, Raja Serigala Chang Sanyin, juga berpihak padanya. Kakak, kau harus berhati-hati. Hehehe, adik kecil, apakah kau masih tidak percaya pada kakakmu? Namun, Dongfang Yuliang dengan lembut menghibur adik perempuannya, cahaya terang bersinar di kedalaman pupil matanya. Kami pertama kali bertemu Hei Loulan ketika kami pergi berpetualang. Orang ini memendam pikiran yang tidak baik terhadapmu dan diajari pelajaran yang baik olehku. Namun sekarang, tampaknya orang ini masih belum menyerah. Kali ini, kakak akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Mengenai Chang Sanyin, kakak punya rencana untuk menghadapinya. Semua ini ada dalam rencanaku. Kau hanya perlu memulihkan diri dengan tenang. Tubuhmu sudah lemah sejak muda, jangan terlalu khawatir. Jika kau sakit, itu hanya akan menggangguku. Dongfang Qingyu mengangguk pelan dengan pikiran yang benar-benar lega. Sejak kecil, kakak laki-lakilah yang merawatnya, mengkhawatirkannya, dan menjaganya. Dia seperti bunga muda yang lembut yang dilindungi oleh pohon besar ini, kakak laki-lakinya. Selama bertahun-tahun, dia dan kakaknya telah melalui semua jenis kesulitan bersama, kali ini juga akan sama. Karena sejak kecil hingga sekarang, kakak laki-laki selalu tenang dan kalem seperti ini. Hanya saja, jika aku tidak memiliki penyakit ini, jika aku memiliki bakat untuk berkultivasi, itu akan jauh lebih baik. Dongfang Qingyu menghela napas dalam-dalam di dalam hatinya. Kedua bersaudara itu diam-diam berdiri di sana, memandangi bunga aprikot giok. Adik kecil, berdiri di tengah hujan terlalu lama tidak baik untuk kesehatan, sebaiknya kau kembali beristirahat. Setelah beberapa saat, Dongfang Yuliang berbicara. Kakak jangan terlalu banyak bekerja. Dongfang Qingyu menjawab dengan suaranya yang manis. Melihat adik perempuannya pergi dan menghilang di sudut jalan, Dongfang Yuliang akhirnya tidak bisa menyembunyikan ekspresinya, alisnya berkerut dan memperlihatkan ekspresi khawatir. Pertempuran ini sama sekali tidak semudah yang ia bayangkan. Hei Loulan sendiri bukanlah lawan yang mudah, sekarang ada Chang Sanyin juga. 500.000 serigala, benar-benar layak menjadi ahli jalur perbudakan, hanya dia sendiri yang dapat mengubah situasi, menyebabkan suku Hei yang sedikit lebih unggul ini melompat jauh di depan sukuku. Untuk pertempuran yang akan datang ini, pihak kita harus terlebih dahulu menghadapi 500.000 serigala ini. Jika tidak, harapan untuk menang akan sangat tidak pasti. Aku tidak boleh kalah. Tidak mudah bagiku untuk membuat leluhur tua abadiku setuju, jika aku dapat menyelesaikan misi rahasia ini. Leluhur tua itu akan secara pribadi memecahkan sumber penyakit dalam diri adik perempuanku. Demi adik perempuanku, aku harus menjadi penguasa istana kekaisaran dan memasuki gedung 88 yang sejati. Sebelum ini, siapapun yang berani menghalangi jalanku harus mati. Jadi, Raja Serigala Chang Sanyin, mengapa kau tidak mati di tengah hujan ini sebelum pertempuran? Dongfang Yuliang menatap awan gelap yang pekat di langit, wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi yang sangat dingin kekuatan seperti beban dari Gu 10 Jun diam-diam melayang di atas kepala Fang Yuan.
Fang Yuan duduk bersila dengan mata terpejam, tubuhnya diselimuti oleh cahaya dari kekuatan Gu 10 Jun. Waktu yang lama berlalu, Fang Yuan membuka matanya, cahaya perlahan menghilang dan kekuatan Gu 10 Jun hanya setengah dari ukuran aslinya. Aku masih bisa menggunakannya 2 kali. Fang Yuan diam-diam mengevaluasi. Kekuatan Gu 10 Jun adalah Gu yang bisa dibuang, setelah sepenuhnya menggunakan yang ini, Fang Yuan akan memiliki kekuatan 70 Jun. Kekuatan ini hanya bisa dikatakan lumayan bahkan di antara Master Gu jalur kekuatan tahap awal peringkat 4. Gu upaya habis-habisan ditekan ke peringkat 2 dan jika tidak diselesaikan, tidak akan ada kemungkinan untuk perubahan kualitatif dalam kultivasi jalur kekuatan Fang Yuan. Artinya, kekuatan pertempuran jalur kekuatannya tidak berguna dalam waktu yang singkat ini. Dia memeriksa bukaan pertama dan bukaan kedua lagi. Gu vital dari bukaan pertama adalah Spring Autumn Cicada yang masih dalam keadaan tersembunyi dan sedang memulihkan diri. Laut purba yang terdiri dari 90% kristal ungu berkilauan dengan cahaya, mewarnai dinding kristal tingkat puncak peringkat 5 dengan warna ungu. Di atas laut terdapat gu asap serigala yang tampak seperti gumpalan awan gelap berbentuk serigala. Roda tulang pertempuran yang telah diperbaiki sepenuhnya mengapung di permukaan bersama dengan gu salju putih bersih seperti daun willow. Petunjuk dan petunjuk peringkat 5 gu menyelam seperti sotong, sesekali bermain dengan gu menelan serigala. Di dasar laut terdapat sejumlah besar gu perbudakan serigala, banyak gu kekuatan 10 Jun dan beberapa gu jiwa serigala. Pada saat yang sama, Gu yang paling penting bagi Fang Yuan saat ini, Gu Stargate, Gu Cangkir Perspektif Bergerak, Gu Jendela Timur, Gu Penguburan Jiwa, dan Gu Kesuksesan Instan, sedang mengintai di sekitarnya. Adapun Gu Lolongan Serigala, Gu Perawatan Serigala, Gu Kebangkitan Elang, Gu Lari Cepat Serigala, dan Gu Penyembunyian Napas, mereka berada di tempat yang berbeda di tubuhnya. Seiring bertambahnya waktu yang dihabiskan Fang Yuan di dataran utara, tubuhnya juga secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan dataran utara. Kultivasi aperture pertamanya telah pulih ke tahap tengah peringkat 5, tetapi Fang Yuan selama ini menggunakan gu penyembunyian napas untuk menekan auranya ke tahap puncak peringkat 4. Itu adalah pemandangan yang berbeda di aperture kedua. Membran kristal aperture kedua bersinar terang. 90% lautan purba emas asli beriak dan berkilau. Setelah beberapa hari berkultivasi, aperture kedua Fang Yuan telah tumbuh ke tahap puncak peringkat 4 dari tahap puncak peringkat 3. Di tengah aperture adalah gu upaya habis-habisan peringkat 3. Selain itu, ada gu ki kekuatan peringkat 3 yang dapat memadatkan hantu binatang menjadi bentuk padat, gu kekuatan pahit peringkat 4 yang dapat meningkatkan kekuatan saat seseorang semakin terluka. Gu tabrakan pengisian peringkat 4, bunga tusita peringkat 3, gu tetua purba, gu pengeluaran kekuatan peringkat 4, dan gu penyembuhan gu kemandirian peringkat 3. Adapun gu tatapan Vajra, gu mengubah emas, gu hitam pekat, gu tengkorak darah, gu kesatuan daging tulang, gu rotasi yin yang, dan lainnya, mereka tidak dapat digunakan saat ini dan dengan demikian tertinggal di tanah terberkati Hu Immortal. Karena Fang Yuan muncul di dataran utara terlebih dahulu dari tanah terberkati Langya, bukaan keduanya disetujui oleh dataran utara dan kultivasi tahap puncak peringkat 4-nya tidak menerima penekanan apapun. Kultivasi bukaan kedua dapat meningkat begitu cepat karena gu relik yang dibeli Fang Yuan sebelumnya. Namun karena batu esensi abadi yang dimilikinya terbatas, ia tidak dapat membeli gu relik kristal ungu, jadi sekarang kultivasi bukaan kedua akan bergantung pada usaha Fang Yuan sendiri. Peringkat 4 ke peringkat 5 adalah proses perubahan kualitatif. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Aku mungkin juga akan menaikkan kultivasi bukaan keduaku ke tahap awal peringkat 5 malam ini. Melihat ada cukup waktu, Fang Yuan terus duduk bersila, memutuskan untuk menerobos ke alam peringkat 5. Kultivasi bukaan kedua sudah berada di tahap puncak peringkat 4 dan sudah memiliki fondasi yang cukup, bakatnya tidak bisa lebih tinggi dari bukaan pertama tetapi dengan roh tanah Langya yang secara pribadi menyempurnakannya, bakatnya juga mencapai 90%. Bagi Master Gu biasa yang memenuhi kedua kondisi ini, mereka memiliki cukup modal untuk menerobos ke alam peringkat 5. Biasanya, mereka akan mendapatkan cukup pengalaman setelah beberapa kali gagal dan kemudian berhasil maju. Tetapi pengalaman selalu menjadi kelebihan Fang Yuan dan rintangan ini tidak ada baginya. Yang lebih penting, esensi purba bukaan pertama dan bukaan kedua dapat digunakan bersama. Tidak ada dua daun yang sama persis di dunia ini, esensi purba juga unik bagi setiap Master Gu.
Jika Master Gu mentransfer esensi purba satu sama lain tanpa menggunakan Gu seperti Gu kesatuan tulang dan daging, esensi purba asing itu akan bercampur dan lubang itu akhirnya akan meledak. Namun, baik itu lubang pertama atau kedua, keduanya milik Fang Yuan, esensi mereka sama sehingga esensi purba dapat ditransfer bersama. Bangkitlah. Fang Yuan diam-diam berkehendak dan esensi purba kristal ungu di lubang pertamanya menyerbu ke lubang kedua di tengah dadanya. Esensi purba tahap puncak peringkat 5 yang mengisi membran kristal peringkat 4 pasti akan menimbulkan reaksi hebat. Saat fajar menyingsing, Fang Yuan berhasil menembus ke tahap awal peringkat 5. Terobosan ke peringkat 5 kali ini adalah yang termudah dari semua upaya yang pernah dicobanya. Tetapi karena aku menggunakan esensi purba bukaan pertama, bukaan kedua juga telah menerima penekanan wilayah sekarang. Fang Yuan dapat merasakan bahwa bukaan kedua saat ini memiliki esensi purba ungu muda tetapi mengaktifkannya hanya akan memberikan efek dari esensi purba emas sejati sebelumnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, penekanan pada bukaan kedua akan memudar sementara bukaan pertama akan sepenuhnya menyatu dengan lingkungan dataran utara dalam 3 bulan dan tidak akan lagi menerima penekanan. Itu juga akan menjadi waktu ketika perjuangan untuk istana kekaisaran mencapai klimaks. Fang Yuan menghembuskan napas keruh dan berdiri untuk meregangkan tubuhnya. Semalam berkultivasi tanpa istirahat memberinya sedikit rasa lelah. Dia mendorong pintu ruang rahasia hingga terbuka. 2 Master Gu peringkat 3 yang berjaga di depan pintu segera menyambutnya. Salah satu Master Gu memberi kabar baik kepada Fang Yuan, Tuan Raja Serigala. Master Gu kami cukup beruntung untuk menangkap seekor serigala sirip hiu di alam liar. Kami telah mengurungnya di dalam kandang. Pemimpin suku telah menyuruhku untuk memberitahu Tuan, ketika kau selesai berkultivasi, pergilah ke kamp persediaan untuk menaklukkannya. Berita ini merupakan kejutan yang tak terduga bagi Fang Yuan. Serigala sirip hiu adalah binatang bermutasi dengan kekuatan tempur Master Gu tingkat 4. Meskipun Fang Yuan telah membeli sekumpulan serigala bermutasi di surga kuning harta karun, ia tidak membawanya keluar karena kurangnya penjelasan yang jelas. Jika ada serigala sirip hiu di sisinya yang menjaganya, Fang Yuan pasti akan jauh lebih aman saat bertarung. Setelah beberapa saat, Fang Yuan memasuki kamp persediaan. Tubo menyapa Tuan Raja Serigala. Seorang Master Gu tingkat 3 bergegas menyambut Fang Yuan. Ia pendek dan gemuk, wajahnya yang tembam bersinar dengan cahaya mengilap. Ia berbicara dengan suara menyanjung, Tuan Raja Serigala, aku sudah lama menunggu untuk menyambutmu. Atas petunjuk Tubo, Fang Yuan dan yang lainnya segera melihat serigala sirip hiu itu di dalam kandang kayu. Serigala sirip hiu itu sebesar gajah dan sedang berbaring di dalam kandang saat ini. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan karapas yang kuat seperti buaya. Di punggungnya, sederet sirip hiu memanjang dari kepala hingga ekornya. Cahaya fajar menyinari tubuhnya. Serigala sirip hiu ini memejamkan matanya, kesadarannya hilang karena pengaruh tidur Gu. Selamat kepada Tuan. Serigala sirip hiu adalah serigala bermutasi dengan pertahanan terkuat. Dengan perlindungan serigala ini, Tuan akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Yang lebih langka adalah serigala sirip hiu itu tidak hanya bisa bertarung di darat, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang lebih besar di bawah air. 2 penjaga Gu Master tingkat 3 memandang tunggangan dewa serigala sirip hiu ini dan berkomentar sambil memberi selamat kepada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan menatap serigala sirip hiu ini, matanya sedikit menyipit saat dia bertanya tanpa sadar, berapa banyak orang yang dikorbankan untuk menangkap serigala yang bermutasi ini. Tubo tahu Fang Yuan bertanya kepadanya, segera menjawab, kami harus mengorbankan 4 Gu Master tingkat 3 dan setidaknya lebih dari 200 Gu Master tingkat 2. Jika bukan karena bala bantuan tepat waktu dari pemimpin suku Wang dan pemimpin suku Fang, serigala sirip hiu ini akan lolos. Fang Yuan mengangguk, matanya menyipit, serigala sirip hiu ini penuh dengan luka tetapi sepertinya memiliki luka lama. Ya, jika bukan karena luka lamanya, Gu Master yang menyelidiki itu mungkin tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup dan bergegas kembali untuk melapor. Aku bisa melihat bahwa Lord Wolf King telah memperoleh berkah dari Longevity Heaven, mengirimkan seekor serigala sirip hiu yang terluka kepadamu sebelum pertempuran besar. Tubo menyanjung, beruntung sekali. Fang Yuan bergumam, perasaan tidak nyaman semakin kuat di hatinya. Dia tidak tahu dengan jelas bagaimana perasaan ini muncul, tetapi itu memberinya rasa bahaya yang tak terlukiskan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah.
Serigala sirip hiu adalah binatang bermutasi, memiliki kekuatan pertempuran seperti Gu Master tingkat 4. Karena memiliki luka lama, ia dapat ditahan dan ditangkap hidup-hidup. Semuanya masuk akal. Satu-satunya hal yang tidak masuk akal adalah perasaan tidak nyaman di hati Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan sangat mementingkan naluri ini. Dia tidak memiliki perasaan ini ketika dia baru saja menyeberang di kehidupan sebelumnya. Itu adalah intuisi yang lahir dari akumulasi pengalamannya yang melimpah setelah menjalani ratusan tahun. Cobaan dan situasi mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang menjadi cerdik seiring bertambahnya usia. Tidak peduli seberapa bodohnya seseorang, setelah mengalami banyak kerugian dan cobaan, dan melihat banyak hal, mereka secara alami akan memperoleh beberapa kebijaksanaan. Sebenarnya, tidak hanya manusia, bahkan binatang biasa akan memiliki jenis intuisi dan kepekaan terhadap bahaya. Di bawah tatapan penuh harap dari para Master Gu di sekitarnya, Fang Yuan mengeluarkan Gu perbudakan serigala tingkat 4. Ini ambillah, taklukkan serigala bermutasi ini. Yang tidak terduga adalah Fang Yuan tidak secara pribadi bergerak, sebaliknya memberikan Gu perbudakan serigala kepada Tubo. Tuan ingin aku menggunakannya. Tubo tercengang, tapi aku hanya di tingkat 3. Jangan bicara omong kosong dan gunakan dengan cepat. Fang Yuan berteriak dengan tidak sabar, dengan paksa menyerahkan Gu perbudakan serigala kepada Tubo. Tubo tidak berdaya, dia tidak tahu temperamen eksentrik apa yang dimiliki oleh seorang bangsawan seperti Raja Serigala, tetapi karena prestise Fang Yuan, dia hanya bisa mulai menuangkan esensi purba ke dalam Gu perbudakan serigala. Dia menuangkan esensi purbanya untuk waktu yang lama dan hanya ketika dia mulai berkeringat deras karena kelelahan, Gu perbudakan serigala tingkat 4 perlahan aktif. Gu perbudakan serigala berubah menjadi cahaya mistis dan turun ke tubuh serigala sirip hiu sambil berkedip-kedip. Desahan penyesalan seorang wanita tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Pada saat itu, tanda peringatan di hati Fang Yuan tiba-tiba melonjak dan dia segera mundur tanpa berpikir. Perasaan gemetar langsung menelan jiwa setiap orang yang hadir. Hampir pada saat yang sama, Tubo tiba-tiba membuka mulutnya dan menjerit menyedihkan sebelum meninggal di tempat. Dua penjaga Master Gu tingkat 3 diliputi keterkejutan, mereka sama sekali tidak tahu bagaimana Tubo kehilangan nyawanya. Tanpa sadar, mereka mengikuti Fang Yuan dan dengan cepat terbang kembali. Namun, tak lama kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba menggigil, kehilangan seluruh nyawa saat masih di udara. Ledakan jiwa, sebuah cahaya melintas di benak Fang Yuan saat dia berkata, Tuan Raja Serigala benar-benar memiliki wawasan yang luar biasa. Suara lembut seorang wanita bergema di samping telinganya diikuti oleh bayangan yang melonjak. Bayangan itu seperti pedang, saling tumpang tindih dan tiba-tiba terbuka seperti burung merak yang mengipasi bulunya sebelum mengikat tubuh Fang Yuan dengan tajam. Peringkat 4, Gu bayangan pedang ganda. Cling-klang. Seketika, suara terkonsentrasi bergema, menyatu menjadi satu. Beberapa bayangan pedang menghantam tubuh Fang Yuan, menghasilkan percikan yang menyilaukan seperti emas yang bertabrakan dengan besi. Kulit Fang Yuan berubah menjadi hijau tua dan jika seseorang mengamatinya dengan saksama, mereka akan melihat pola di sekujur tubuhnya seperti pada cangkang kura-kura. Peringkat 5, Gu kulit serigala giok kura-kura. Bajingan wanita. Master Gu peringkat 3 yang tersisa meraung ketika dia melihat Fang Yuan diserang, dan mengubah arahnya untuk membantu. Gu Master wanita yang melancarkan serangan diam-diam ke Fang Yuan mendengus, mengabaikannya saat dia membuat bayangan pedang menjadi lebih liar. Pada saat yang sama, dia meludahkan ular tipis. Ular itu seperti benang hitam yang melewati bayangan pedang dan langsung bergerak ke arah telinga Fang Yuan. Fang Yuan tidak berekspresi, tatapannya sedingin gunung es. Dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya dan meraih pengawal Gu Master peringkat 3 yang datang untuk membantunya. Tuan Raja Serigala. Gu Master peringkat 3 itu terkejut, dia datang untuk melindungi Fang Yuan dan tidak pernah membayangkan Fang Yuan akan benar-benar menangkapnya. Sementara dia tercengang dan linglung, Fang Yuan menariknya ke sisi kanannya, tepat di antara Fang Yuan dan serigala sirip hiu. Hampir pada saat yang sama, Gu Master tingkat 3 itu mengerang kesakitan, seluruh tubuhnya berkedut, matanya berputar dan mulutnya berbusa. Ular seperti benang itu mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan mendengus, lalu melepaskan Gu Master tingkat 3 itu dan mulai memukul bayangan pedang. Gu Master wanita itu bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pukulan-pukulan ini.
Dia terkekeh pelan dan tidak menerima pukulan-pukulan itu dengan paksa, sebaliknya memanggil kembali Gu bayangan pedang ganda, tubuhnya kemudian berubah menjadi bayangan hitam saat dia dengan cepat mundur 20 langkah. Bayangan hitam itu mendarat di bayangan tenda dan berubah kembali menjadi seorang wanita. Wanita ini tampak sangat cantik, dia mengenakan pakaian hitam dan wajahnya ditutupi kain kasa hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata phoenix merah yang sipit. Dari atas ke bawah, tubuhnya mengeluarkan aura suram dan menyendiri, menambahkan pesona iblis pada kecantikannya, sekali melihatnya, pasti sulit untuk melupakannya. Pedang tanpa bayangan junior Bian Sisuan memberi salam kepada Raja Serigala. Wanita itu membungkuk sedikit ke arah Fang Yuan. Dia berada di perkemahan musuh dengan musuh-musuh yang mengelilinginya, tetapi dia tampak tenang dan tenang. Fang Yuan mendengus dan bertanya, "Gu apa yang kau gunakan untuk menyerangku?" Bian Sisuan tersenyum, ketika junior melakukan ekspedisi sekali, di reruntuhan tertentu, aku tiba-tiba menemukan cacing Gu yang aneh. Ketika diaktifkan, cacing itu akan menusuk telinga dan memasuki otak. Selama orang itu berpikir lebih cepat bahkan untuk sesaat, Gu ini akan berkembang pesat hingga otaknya meledak. Jadi junior menamakannya Gu ledakan otak. Ekspresi Fang Yuan merosot. Bian Sisuan membungkuk sekali lagi, nadanya penuh dengan kekaguman yang tulus. Senior benar-benar dapat melihat jebakan fatal yang direncanakan dengan cermat oleh Tuan Dong Fang dan bahkan menghindari sebagian besar kekuatan ledakan jiwa. Junior benar-benar kagum. Mengambil nyawa senior akan menjadi kehormatan terbesar junior, selamat tinggal. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bayangan hitam dan berlari melalui bayangan bangunan. Dia ahli pedang bayangan. Sialan, halangi dia. Banyak Master Gu yang bergegas karena suara berisik itu, berteriak dengan marah dan menyerang bayangan-bayangan itu, tetapi bayangan hitam Bian Sisuan sudah menghilang. Dia pergi, atau dia masih di sini. Untuk sesaat, tidak ada yang berani memastikan. Kami datang terlambat, kami meminta maaf kepada Tuan Raja Serigala. Tuan Raja Serigala, apakah Anda baik-baik saja? Kerumunan yang khawatir dengan cepat mengelilingi Fang Yuan. Tubuh Fang Yuan tidak mengalami luka berat, tetapi kulit dan rambutnya terpotong oleh bayangan pedang, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Apa yang bisa terjadi padaku? Sekelompok sampah yang tidak kompeten, tidak ada yang menyadari bahwa pihak lain telah menyusup ke kamp. Kalian semua tersesat. Fang Yuan berteriak dengan marah, tetapi dia diam-diam gembira. Dia tidak mengira bahwa dalam upaya pembunuhan ini, petunjuk tentang salah satu warisan Tifing Heaven Demon Venerable akan menjadi miliknya. Gu ledakan otak, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menghalanginya? Junior yang tidak berpengalaman. Dalam ingatan kehidupan masa lalu Fang Yuan, ahli pedang bayangan Bian Sisuan ini adalah karakter penting. Dia adalah salah satu istri Ma Hongyun dan akan menjadi Gu Immortal peringkat 6 di masa depan. Karena Gu ledakan otaknya, Ma Hongyun dapat memperoleh salah satu warisan Tifing Heaven Demon Venerable. Hanya saja Ma Hongyun selalu menghindari menyebutkan apa warisan ini atau detail konkretnya, jadi Fang Yuan juga tidak jelas. Dia hanya tahu cara mengaktifkan Gu ledakan otak ini dengan benar. Ma Hongyun selalu menghindari membicarakannya. Orang bisa melihat betapa besar panen yang diperolehnya dari warisan ini dan takut orang lain menginginkannya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Fang Yuan tampak sangat marah di permukaan, tetapi hatinya tenang menganalisis kejadian itu. Bab 505, Pikiran Bintang Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kami tidak berhasil sama sekali. Dong Fang Yuliang menatap hujan di luar jendela dengan kedua lengan di belakang punggungnya, mendesah. Serigala sirip hiu ini sengaja ditangkap dari alam liar, ia membayar harga yang mahal. Setelah itu, ia membuat beberapa tanda rahasia pada serigala sirip hiu, dan karena ia takut musuhnya mengetahuinya, ia sengaja memilih Gu ledakan jiwa tingkat 5 dan menanamnya di dalam serigala sirip hiu. Akhirnya, ia mengirim seorang pembunuh di jalur iblis yang terkenal di dataran utara, ahli pedang bayangan, dan memberikan Gu yang sesuai yang dibutuhkan untuk mengaktifkan ledakan jiwa kepadanya, dengan instruksi yang cermat. Pembunuhan ini ia rencanakan dengan cermat, agar tidak menyia-nyiakan usahanya, ia melakukan beberapa simulasi, sampai semua kekurangan dan celah dihilangkan. Baik itu tubuh serigala sirip hiu, lokasi atau waktu kemunculannya, bahkan sikap Master Gu yang menemukan serigala sirip hiu dipertimbangkan olehnya. Namun meskipun begitu, ia tidak berhasil. Pada saat yang genting,
Raja Serigala Chang Sanyin menemukan sesuatu yang salah dan memerintahkan orang lain untuk menyerang. Melihat bahwa kesempatan itu semakin menipis, ahli pedang bayangan harus mengaktifkan Gu ledakan jiwa. Kekuatan ledakan jiwa tidak berbentuk dan tidak berwarna, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi Chang Sanyin mampu melarikan diri pada saat pertama dan mengungkapkan kebenaran. Karena ia dibatasi oleh serangan Bian Sisuan, ia hanya berhasil mencapai jangkauan terjauh dari ledakan jiwa, tetapi pada saat krisis, ia sangat tenang, menggunakan bala bantuan sebagai perisai dan memblokir sebagian besar kekuatan ledakan jiwa. Reputasinya sesuai dengan kemampuannya, seperti yang diharapkan dari Raja Serigala yang mengguncang dataran utara. Dong Fang Yuliang mendengar laporan Bian Sisuan dan menyampaikan penilaiannya terhadap Fang Yuan. Dengan binatang bermutasi di hadapannya, ia berhasil mengendalikan godaan. Dengan sifatnya yang waspada, dia membuat penilaian yang tepat dalam menghadapi bahaya, dan segera melihat jangkauan ledakan jiwa, ketidakpedulian menggunakan rekan aliansinya sendiri sebagai perisai, serta ketenangan untuk tidak mengejar pelaku setelah dibunuh. Raja Serigala, gumam Dong Fang Yuliang, hatinya menjadi lebih berat. Pemimpin aliansi Dong Fang tidak perlu khawatir. Meskipun Chang Sanyin menggunakan perisai daging pada saat-saat terakhir, dia masih terhalang oleh Gu dan berada dalam jangkauan ledakan jiwa. Selain itu, dia terkena Gu ledakan otakku. Bahkan jika Gu ini tidak membunuhnya, kekuatan tempurnya akan sangat terpengaruh. Kita dapat mengatakan bahwa Raja Serigala pada dasarnya lumpuh sekarang. Di sudut ruang belajar, Bian Sisuan mengenakan pakaian hitam saat dia berdiri di tengah bayangan, berkata dengan suara dingin. Gu ledakan otak. Dong Fang Yuliang tercengang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Gu ini. Bian Sisuan tertawa pelan, menjelaskan kepadanya asal-usul Gu ini. Jadi begitulah, Dong Fang Yuliang mendengar ini dan matanya bersinar, dia mendesah saat berterima kasih kepada Bian Sisuan, semuanya berkat bantuan ahli pedang. Bayangan kali ini, tetapi kamu kehilangan kartu truf yang hebat dalam proses itu. Bian Sisuan tidak berbicara. Sebenarnya, hatinya juga berdarah. Sejak dia menguji efek Gu ledakan otak, dia menyimpannya sebagai salah satu kartu trufnya. Banyak pembunuhannya berhasil karena itu. Tetapi ketika dia membunuh Chang Sanyin, situasinya mendesak dan dia tidak dapat membunuh Chang Sanyin di tempat, jadi dia tidak dapat mengambilnya kembali. Ketika pasukan musuh datang, dia harus mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah hadiah yang dijanjikan kepadamu sebelumnya. Dong Fang Yuliang mengeluarkan cacing Gu dari lubangnya. Tubuh Gu ini berwarna hitam, memiliki tanduk dan cangkang persegi. Ukurannya sebesar kepalan tangan, tetapi memberikan kesan berat. Ini adalah Gu bayangan tumpang tindih tingkat 4. Tatapan mata Bian Sisuan tertuju pada Gu bayangan tumpang tindih, menunjukkan hasrat dan emosi cemas. Meskipun dia memiliki beberapa Gu bayangan pedang, serangannya tersebar dan dia akan menghadapi pertempuran yang sulit saat melawan lawan yang bertahan. Jika dia bisa memiliki Gu bayangan tumpang tindih, dia bisa menumpuk bayangan pedang bersama-sama, dan membentuk serangan yang kuat. Itu akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan pertempurannya. Namun dengan cepat, Bian Sisuan menarik kembali pandangannya, tidak mengambil Gu bayangan tumpang tindih. Dalam bayangan, suaranya yang dingin terdengar membawa sedikit kesombongan, Gu bayangan tumpang tindih ini akan disimpan oleh pemimpin aliansi untuk saat ini. Setelah Raja Serigala meninggal, aku akan datang dan mengambilnya. Mengatakan demikian, dia menyatu ke dalam bayangan, menghilang. Dong Fang Yuliang sedikit tertegun, dia menyimpan Gu bayangan tumpang tindih kembali ke celahnya. Ahli pedang bayangan ini benar-benar orang yang menepati janjinya, tidak heran dia bisa meraih kesuksesan seperti itu di antara suku-suku besar meskipun dia adalah seorang kultivator Gu jalur iblis. Banyak master Gu jalur lurus yang rela menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya. Tampaknya dia sangat percaya diri dengan Gu ledakan otak, jika ini benar-benar bisa menyingkirkan Raja Serigala, maka aku akan punya satu ancaman yang tidak perlu kukhawatirkan, itu adalah kasus terbaik. Tetapi bagaimana jika dia gagal? Bagaimana jika Gu ledakan otak berhasil diatasi oleh Chang Sanyin? Pada saat yang genting, dia telah memilih untuk menghadapi Gu ledakan jiwa dan malah membiarkan Gu ledakan otak masuk ke telinganya. Itu menunjukkan bahwa dia punya kepercayaan diri dan tindakan pencegahan untuk masalah ini. Tatapan Dong Fang Yuliang meredup, tetapi Raja Serigala memang terpengaruh oleh ledakan jiwa. Ada lebih banyak variabel sekarang, aku harus membuat kesimpulan baru. Memikirkan hal ini, dia bergerak ke samping rak buku dan memutar tempat dupa,
membuka terowongan rahasia. Berjalan di terowongan rahasia, dia tiba di daerah yang dalam. Di sini, dia telah menanam gu Raja Bakteri Tanah. Gu ini adalah jenis rumah gu, ruang di dalamnya sempit tetapi cukup bagi seseorang untuk berkultivasi. Yang terpenting, gu Raja Bakteri Tanah memiliki pertahanan yang kuat, itu dapat memastikan keselamatan Dongfang Yuliang. Setelah dia memasuki rumah gu, Dongfang Yuliang menutup pintu keluar. Seluruh gu Raja Bakteri Tanah melingkar menjadi bola dan turun lebih jauh beberapa meter sebelum berhenti. Dinding bagian dalam gu Raja Bakteri Tanah lembut dan tebal, seperti karpet. Dongfang Yuliang duduk dan memejamkan matanya. Pikirannya memasuki celahnya, mengaktifkan esensi purba peringkat 5 dan menyuntikkannya ke gu pikiran bintangnya. Dia mulai berpikir, jika Raja Serigala berhasil mengatasi ledakan otak, bagaimana aku menghadapinya? Saat pertanyaan ini muncul di benaknya, di bawah pengaruh gu pikiran bintang, ia terbentuk menjadi sebuah pikiran. Pikiran biasa tidak berbentuk dan tanpa materi, ia bisa ada di otak. Namun pikiran ini memancarkan cahaya bintang biru, tidak hanya bisa dilihat dengan mata telanjang, ia juga bisa meninggalkan otak dan kepalanya, terbang di atas Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang segera berpikir, untuk menghadapi Master Gu jalur perbudakan, ada 3 cara. Yang pertama adalah metode tertinggi, mengadu Master Jalur Perbudakan melawan Master Jalur Perbudakan. Pikiran kedua yang bersinar dengan cahaya bintang terbang keluar dari otak Dongfang Yuliang, terbang bersama dengan pikiran bintang pertama. Yang kedua adalah metode dominasi, menggunakan taktik pemenggalan kepala pemimpin, menyerang ke depan dan mengambil nyawanya dari dalam pasukan pertahanan. Pikiran bintang ketiga berputar di sekitar pikiran bintang pertama juga. Yang ketiga ini adalah metode aneh, membunuh Chang Sanyin, menggunakan suap atau hubungan kekerabatan untuk melawannya. Pikiran bintang keempat juga terbang keluar, melingkar bersama dengan pikiran sebelumnya dan bertabrakan pada saat-saat tertentu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berbenturan, keempat pikiran itu tetap menjadi 4, tidak ada perubahan. Segera setelah itu, Dongfang Yuliang mengingat kekuatan militer pihak kita, kekuatan militer musuh, ransum kedua belah pihak, kepribadian dan motif Chang Sanyin, semua informasi dari para ahli Gu Master kita, semua informasi dari para ahli Gu Master musuh, prediksi dan perubahan cuaca baru-baru ini, medan perang, berapa banyak gundukan, danau, berapa banyak kelompok binatang buas di dekatnya, apakah ada kekuatan yang akan campur tangan. Puff! Dalam sekejap, ribuan pikiran bintang terbentuk sekaligus, menyembur keluar dari otaknya menuju kepala Dongfang Yuliang. Seketika, cahaya bintang bersinar terang. Ekspresi Dongfang Yuliang memucat saat permukaan laut purba miliknya turun drastis. Dia memanipulasi pikiran bintang ini dengan mahir. Bola-bola pikiran bintang, besar dan kecil, yang terbesar seukuran jari kaki sedangkan yang terkecil seukuran ibu jari. Di dalam ruang yang padat ini, pikiran bintang ini bertabrakan satu sama lain. Beberapa pikiran bintang bertabrakan dan terbentuk menjadi 3 atau 4, bahkan 5 atau 6 pikiran bintang baru. Beberapa malah menyatu, sementara yang lain membelah diri menjadi bola-bola yang lebih kecil. Ratusan dan ribuan pikiran memenuhi udara, mereka berdesakan rapat, beredar di sekitar Dongfang Yuliang. Permukaan laut purba terus turun, pikiran Dongfang Yuliang sepenuhnya terfokus, memanipulasi pikiran bintang ini untuk menyatu dan bertabrakan, atau terpecah menjadi yang baru. Karena kerja kerasnya, atau melalui bantuan cacing Gu jalur kebijaksanaan lainnya, jumlah pikiran bintang terus berkurang. Setelah 4 jam, dari ratusan dan ribuan pikiran bintang, hanya 8 yang tersisa. Namun, 8 pikiran bintang ini berukuran sebesar kepalan tangan, bersinar dengan cahaya bintang karena mengandung pikiran yang rumit. Saat pikiran bintang ini memasuki otak Dongfang Yuliang, matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dia telah berhasil menyimpulkan beberapa metode untuk menghadapi Raja Serigala. Metode-metode ini terorganisir dan jelas, dengan langkah-langkah yang tepat untuk diambil. Jika itu adalah orang normal, mereka harus berpikir selama 1 atau 2 bulan untuk menjernihkan pikiran-pikiran ini. Pada kenyataannya, akan sulit untuk mendapatkan solusi dari antara pikiran-pikiran yang berantakan ini. Namun, dengan menggunakan metode jalur kebijaksanaannya, Dongfang Yuliang hanya menghabiskan waktu 4 jam dan mendapatkan jawabannya. Namun, jawaban-jawaban ini bukanlah satu-satunya. Mengambil batu-batu purba untuk memulihkan esensi purbanya,
Dongfang Yuliang beristirahat sejenak sebelum mulai menganalisis pertanyaan yang sama lagi. Kali ini, dia hanya menghabiskan waktu 1 jam dan memperoleh 7 pikiran bintang. Pikiran-pikiran bintang memasuki otaknya, dan dia mendapatkan beberapa jawaban setelah membacanya. Jawaban-jawaban ini sangat mirip dengan yang sebelumnya, tetapi ada detail-detail kecil yang berbeda. Dongfang Yuliang menghela napas lega, akhirnya berhenti. Setelah beberapa saat, ia mengandalkan batu-batu purba untuk memulihkan esensi purbanya kembali ke kondisi puncaknya. Namun di kedalaman jiwanya, ada rasa lelah yang kuat beredar di sekelilingnya, ia tidak bisa menghilangkannya. Deduksi jalur kebijaksanaan tidak hanya menghabiskan esensi purba saat mengaktifkan cacing gu, tetapi juga menghabiskan energi jiwa. Semakin banyak deduksi yang dibuat, atau semakin besar skala pikiran, semakin lama deduksi akan berlangsung, dan semakin besar beban pada jiwa. Merasakan rasa lemah adalah hal yang normal, jika kesulitan deduksi lebih tinggi, jiwa mungkin akan rusak, atau bahkan mati. Tentu saja, sebagai Master Gu jalur kebijaksanaan peringkat 5, Dongfang Yuliang yang telah menerima bimbingan dari seorang abadi Gu secara alami memiliki satu set cacing Gu yang lengkap. Peringkat 4, memurnikan roh esensi Gu. Tubuh Dongfang Yuliang langsung menjadi lebih kurus, karena vitalitas dalam tubuhnya diubah oleh roh esensi Gu yang memurnikan menjadi sumber daya untuk jiwanya. Jiwa itu terpelihara, dan kelelahannya memudar dengan cepat. Namun, rasa lapar yang kuat segera menyerangnya. Dongfang Yuliang mengusap perutnya, tertawa getir dalam hatinya, Gu pemurnian roh esensi, Gu yang diwariskan secara rahasia di suku Dongfangku, dapat menyembuhkan jiwa dengan baik tetapi tidak menyembuhkan inti masalahnya. Jalan jiwa dan jalan kebijaksanaan saling terkait erat, jika aku bisa mendapatkan Gu keberanian legendaris, aku akan dapat membuat kesimpulan sesuai keinginanku. Bahkan jika jiwaku terluka, aku dapat dengan mudah menyembuhkannya. Sayang sekali Gu keberanian hanya dapat ditemukan di Gunung Danghun.